Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Sudah cuci tangan atau belum? Oke, semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kebersihan. Kemudian tadi cuci tangan. Kalau sudah cuci tangan boleh kemudian subscribe channel ini sehingga kalau ada update bisa mengetahui gitu ya. Oke, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan ya terkait dengan fungsi. Jadi kalau kita membuat sebuah program atau membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Python, ketika fungsi-fungsi atau program yang kita buat sudah semakin kompleks, bahasa yang kita tulis sudah semakin banyak, maka penggunaan fungsi ini menjadi sangat penting ya. Karena kalau kita nggak menggunakan fungsi, misalkan ya kita membutuhkan sebuah sintaks tertentu ya atau blok kode tertentu, ketika kita tidak menggunakan fungsi kita harus menulis ulang kembali. Misalkan barisnya udah panjang nih, nah di bawah kita butuh lagi nih algoritma yang sama. Nah kita tidak menggunakan fungsi sehingga kita harus tulis lagi. Nah ketika kita menggunakan fungsi, maka kita cukup panggil fungsi tadi ya. Misalkan fungsinya namanya A, ya cukup kita tuliskan nama fungsinya saja, sudah, kemudian itu bisa di running lagi. Jadi ibaratnya program yang kita buat kita bisa pecah menjadi sub-sub program, sehingga ya ini akan sangat membantu sekali, apalagi tadi program yang kita buat sudah semakin kompleks. Kemudian untuk penulisan fungsi ini di dalam Python nanti diawali atau dibuat dengan menggunakan sintaks def. Jadi diawali dengan def dan kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja mencoba atau mempraktikkan di dalam Python notebook kita. Jadi seperti biasa kita buat notebook baru dulu dan kemudian kita rename ya. Jadi function misalkan, silahkan kalau mau pakai nama lain, yang jelas namanya harus sesuai dengan program yang kita buat. Nah jadi tadi untuk penulisan fungsi itu sendiri itu diawali dengan sintaks def ya. Jadi def kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Misalkan saya tuliskan fungsi 1, kemudian diikuti tanda kurung dan diakhiri dengan tanda titik 2. Jadi def kemudian nama fungsinya, kemudian circle bracket ya, round bracket, dan kemudian diakhiri dengan titik 2. Nah di bawahnya kita tuliskan body atau isi fungsinya itu mau seperti apa, atau istilahnya ya actionnya mau gimana. Misalkan dituliskan print halo dunia, nah, misalkan gitu. Oke, ini contoh simpelnya dulu ya, kita running. Nah di bawah kita tinggal panggil dengan menuliskan nama fungsinya. Jadi fungsi 1, kalau kita mau menjalankan fungsinya, fungsi 1 kemudian round bracket, langsung gini, kemudian kita running ya. Kemudian dia akan langsung memunculkan di sini ya sesuai dengan isi dari fungsinya gitu. Jadi itu contoh simple dari fungsinya ya. Jadi tadi sekali lagi diawali dengan def, kemudian nama fungsinya, kemudian round bracket dari titik 2, bawahnya adalah isinya, isi dari fungsi. Kemudian kalau kita panggil tinggal dituliskan nama fungsinya,
jangan lupa diikuti dengan round bracket. Kita running, maka yang dikeluarkan atau outputnya ini merupakan isi atau body dari fungsi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya misalkan ya apalagi ya, contoh lagi, def ucapan, misalkan ucapan, kita print assalamualaikum, misalkan gitu. Kita running dulu, jadi kita simpan dulu, kemudian di bawah kita tinggal panggil. Coba keluarnya adalah body atau isinya. Atau misalkan kita mau panggil sebanyak 3 kali juga bisa. Misalkan ucapan, ujuk ucapan, kemudian ucapan. Nah, maka munculnya juga akan 3 kali. Sangat mudah ya untuk pembuatan fungsi sehingga. Nah, ini bayangkan kalau misalnya kita sudah membuat banyak atau programnya sudah semakin kompleks, kita mau pakai lagi nih yang di atas, ya udah tinggal panggil aja, misalkan fungsi 1 tadi, kita langsung running, selesai. Itulah fungsi. Nah, kemudian fungsi ini juga kita bisa berikan parameter ya. Jadi misalkan kalau kita ingin memberikan sebuah input nilai ya ke dalam fungsi, maka kita bisa memberikan parameter di dalam fungsinya. Nah, untuk penulisan parameter itu kita bisa letakkan ya di dalam round bracketnya. Jadi misalkan gini, tadi fungsi ucapan, kemudian ada parameter salam gitu ya. Kemudian kita printkan fungsi ini, bukan bahasa Indonesia kan ya, function def, masya Allah, def, kemudian ucapan, kita kasih parameter salam, kemudian kita printkan salamnya, running. Nah, kemudian misalkan kita mau manggil fungsinya dengan memberikan tadi inputannya sesuai dengan parameternya. Inputannya misalkan assalamualaikum. Nah, maka sehingga printkan sesuai dengan parameter yang ada. Jadi di sini ini merupakan salam, ini merupakan parameter yang kemudian nanti ini akan digunakan ya, parameternya digunakan di dalam isinya. Jadi di dalam isinya ini kan perintahnya atau tindakannya adalah ngeprintkan atau mencetak parameternya salam. Jadi ketika kita memanggil fungsinya dengan memberikan inputan sebuah string berisikan atau bertuliskan assalamualaikum, maka dia akan menghasilkan ini ya, print assalamualaikumnya gitu. Jadi print assalamualaikumnya gitu. Jadi kita bisa mau macam-macam ucapan bismillah, ucapan assalamualaikum, dan ucapan misalkan alhamdulillah. Running ya, dia akan ngeprintkan sesuai dengan parameter inputan yang diberikan gitu. Jadi sekali lagi di sini di dalam fungsi kita bisa berikan parameter ya, salam. Untuk nama parameter monggo silakan yang penting sesuai. Kemudian diisi bodinya nanti atau perintahnya adalah mencetak
salamnya, parameternya. Jadi ketika kita panggil fungsinya dengan memberikan inputan bismillah, ya dia akan mencetakkan bismillah. Kita beri inputan assalamualaikum, dia akan mencetakkan assalamualaikum, dan seterusnya. Itu ya untuk parameter. Kemudian kita juga bisa menggunakan parameter ini. Jadi kita bisa memberikan parameter itu tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Caranya gampang, yaitu tinggal memberikan tanda koma ya. Jadi dipisah dengan antara parameter satu dan parameter yang lain, itu dipisahkan dengan tanda koma. Jadi misalkan di sini membuat fungsi luas lingkaran. Oke. Jadi jangan lupa ya, untuk pemberian nama variabel itu tidak boleh ada spasi. Nah, ini tidak boleh, sehingga kita sambung dengan underscore, itu boleh. Dan luas lingkaran parameternya kan ada apa aja. Jadi ada rumusnya apa ya, setengah PR kuadrat ya, PR kuadrat. Kok lupa. Jadi di situ ada dua parameter yang digunakan ya, P ya kan, P sama R nya, jadi gitu. Nah, ketika kita mau menggunakan lebih dari satu parameter, sehingga parameter satu dan parameter yang lain dipisahkan dengan tanda koma. Sehingga di sini untuk luasnya itu sama dengan P dikali R dikali dengan R, dan perintahnya kita printkan luas gitu, running. Sehingga di sini bagaimana cara memanggil fungsi luas lingkarannya. Misalkan kita mau menggunakan luas lingkaran dalam kurung, parameter pertama adalah P, jadi harus urut ya. Ini kan parameter pertamanya kita setting P, parameter keduanya adalah R, sehingga di sini kita tuliskannya juga sesuai dengan parameter yang diberikan. Jadi P nya 3,14 kan. Kemudian untuk R nya misalkan mau 50 gitu. Jadi kita running ya, ini hasilnya 7.840. Kalau R nya mau kita ganti, ya udah tinggal diganti ya 25 misalkan. Dia akan langsung memberikan sesuai dengan luas di sini ya rumusnya. Oke, sangat memudahkan kan. Jadi ketika tadi sudah kompleks programnya, kita butuh lagi luas lingkaran, kita nggak perlu nulis rumus luas lingkaran, tinggal panggil aja. Atau kemudian untuk parameternya mau diganti, ya tinggal langsung diganti 20. Nah, gitu. Kalau P nya kan sudah tetap ya 3,14. Jadi seperti itu untuk fungsi. Kemudian di dalam fungsi juga ada istilah yang kemudian bisa kita kembalikan nilainya ya. Jadi kita butuh hasil proses dari fungsi untuk kemudian digunakan untuk proses selanjutnya. Nanti kita kasih contoh. Jadi misalnya kita bikin fungsi ini ya, fungsi luas lingkaran, kita mau gunakan untuk menghitung volume lingkaran misalkan gitu, sehingga kita bisa gunakan. Jadi ini kan harus dikembalikan dulu ya, fungsinya harus dikembalikan, sehingga dari fungsi ini bisa kita gunakan di fungsi selanjutnya. Kita bisa gunakan yang namanya return ya, return ya, RETURN. Nah, untuk penulisannya, jadi misalkan di sini kita mau menghitung luas dan volume ya dari persegi, misalkan luas persegi
luas persegi apa rumusnya, sisi kali sisi, sehingga parameternya hanya satu ya, sisi. Kemudian untuk luasnya sama dengan sisi dikali dengan sisi. Kemudian nah ini kita return, kita kembalikan nilainya ke dalam fungsi tersebut. Jadi kalau kita gunakan print, nilainya yang dihasilkan yaitu hanya untuk fungsi tersebut saja. Jadi dia ketika diproses kemudian dia baru mencetaknya. Tapi kalau return ini dia hasil nilainya ini akan dikembalikan lagi ke fungsinya, sehingga nilai yang tadi dihasilkan bisa kita gunakan untuk proses selanjutnya. Jadi bisa kita enter, ya hasilnya sama misal dengan yang tadi ya. Misalkan luas persegi sisinya 5, ini 25. Kalau kita buat dengan menggunakan print tadi ya, jadi nggak pakai return, kita printkan luasnya, maka di sini ya sama ya, hasilnya akan sama, luas persegi 5, hasilnya sama 25. Cuma 25 ini hanya untuk fungsi ini saja, tidak bisa kita gunakan di fungsi berikutnya. Jadi misalkan gini ya, ini contoh untuk yang letter luas, kemudian kita mau buat fungsi selanjutnya volume persegi. Ini kan sama parameternya sisi ya, kalau volume sisi kali sisi kali sisi. Kemudian volumenya ya, volume sama dengan bisa kita ini kita gunakan, kita panggil fungsi yang di sini dimasukkan ke dalam fungsi di volume. Jadi luas persegi dan luas persegi parameternya S ya, kemudian dikali dengan S satu kali lagi, karena di dalam ini kan rumusnya sudah S kali S, tinggal dikalikan dengan S lagi. Kemudian kita printkan luasnya volume ya, volume. Oke, kita running. Kemudian misalkan di sini kita mau menghitung volume persegi dengan sisinya 7. Sebentar, ada yang salah. Oh ya, ini sisi ini sisi. Nah ya, hasilnya langsung 343. Nah sekarang kita bandingkan ya, misalkan ini kita bikin lagi fungsi luas persegi, ini sama dengan luas ya, luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian di sini kita pakai print, luasnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita di sini print di dalam fungsi yang pertama ini kita gunakan print, tidak menggunakan return, maka ya dia fungsinya hanya untuk dia saja. Jadi ketika kita panggil lagi di sini ya nggak bisa. Nah, kita running, misalkan kita langsung panggil di sini untuk menghitung volumenya. Tadi sama, kita sama dengan ini 7, maka ya error ya. Jadi dia hanya menghitung sisi kali sisi dan itu error 49. Jadi 49 ya hasilnya. Sehingga ya tadi ketika kita menggunakan perintah print ini ya, selain return, maka hasil nilai yang ada di fungsi ini ya tidak bisa digunakan untuk fungsi yang lain. Seperti itu. Untuk bisa digunakan di fungsi yang lain itu kita perlu menggunakan return. Seperti itu.
Nah kemudian di dalam penggunaan fungsi kita juga perlu mengetahui variabel global, ya. Jadi perbedaan antara variabel global dan variabel lokal. Jadi saat kita menggunakan sebuah fungsi, ya tadi ya kita harus tahu apa itu global, variabel global, dan apa itu variabel lokal. Jadi kalau variabel global itu ini merupakan variabel yang bisa diakses oleh semua fungsi. Nah ini letaknya itu ada di luar fungsi, jadi variabelnya ada di luar blok fungsinya. Nah kalau variabel lokal ya hanya bisa diakses oleh fungsi tersebut, dan variabel itu ada di dalam fungsinya. Jadi biasanya Python itu fungsi itu akan cara membacanya ya, sebuah fungsi itu akan membaca sebuah variabel, urutannya adalah dibaca variabel lokal. Jadi dia akan cari variabel lokalnya dulu, ada nggak? Kalau nggak ada, maka dia baru cari variabel globalnya. Gitu. Jadi misalkan ya di sini saya punya variabel global, ini saya kasih keterangan ini variabel globalnya, misalkan nama, Azam, kemudian umur 30. Sini ada fungsi def info, misalkan info 2 ya. Kemudian di sini ada variabel lokal. Ini variabel lokal. Misalkan namanya Rian. Ini lupa string ya. Rian, umur 25. Oke, diprintkan misalkan namanya dan print umur. Kita pakai ini nama, nah ini ya, kemudian umur, oke, jangan lupa pakai koma gini. Oke, kalau kita running ya, di sini kita panggil info, maka hasilnya adalah ya namanya Rian dan umurnya 25. Dia akan mengakses variabel lokalnya. Jadi tadi variabel lokal itu merupakan variabel yang ada di dalam fungsinya. Jadi dia ada di dalam blok kodenya si fungsi tersebut. Nah global itu ada di luar blok kodenya. Jadi global ini itu bisa diakses oleh fungsi manapun ya, fungsi apa saja, tidak hanya fungsi info ini, selama dia perintahnya nanti adalah misalkan ngeprint variabel nama dan umurnya. Nah untuk variabel lokal itu hanya diakses oleh fungsi tersebut saja. Jadi di sini hanya oleh oleh fungsi info. Nah misalkan di sini dia tidak ada variabel lokal, ya kita kasih komen supaya tidak dianggap sebagai sintaks atau kode. Kita running, kemudian kalau kita panggil fungsinya info, maka yang diprintkan adalah variabel globalnya. Jadi prosesnya fungsi ini akan cari variabel lokalnya dulu, oh nggak ada, maka dia akan mencari variabel global, oh di sini ada, sehingga kemudian dia mencetakkan variabel globalnya gitu. Jadi sekali lagi di sini misalkan ada fungsi lagi def keterangan misalkan ya, kemudian di sini sama fungsinya print nama
dan print umur. Nah, di sini kalau kita mau memanggil fungsi keterangan, ya sama, hasilnya akan memanggil atau mencetakkan, ya, ngeprint variabel globalnya. Jadi sekali lagi, global ini bisa diakses oleh fungsi manapun selama dalam fungsi itu dia menggunakan variabel globalnya. Tapi kalau lokal, ya dia hanya bisa digunakan oleh fungsi yang bersangkutan saja. Jadi itu perbedaan antara variabel global dan variabel lokal, ya. Mungkin itu sih untuk fungsi, ya. Jadi sekali lagi, ini untuk fungsi ini memang sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau program yang kita buat itu memang sudah sangat kompleks, sehingga tadi ketika kita punya blok-kode fungsi seperti ini, nah di bawah kita butuh lagi, misalkan ini udah 30 kode, kita bisa panggil lagi fungsi yang atas tadi, ya, tinggal tuliskan nama fungsinya, kemudian kita running, selesai. Jadi tidak perlu menuliskan kode program yang panjang lagi, cukup memanggil fungsinya saja. Itu untuk sesi kali ini, ya, cukup singkat, tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat. Sekali lagi, jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap produktif, ya, lakukan apa saja yang kemudian bisa bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Salah satunya dengan banyak belajar seperti ini, ya, atau belajar bahasa pemrograman. Mungkin yang baru mengenal bahasa pemrograman ini sesuatu yang baru, sehingga bisa menambah skill teman-teman sekalian, dan nantinya bisa kita gunakan untuk membuat sebuah program yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.